Bentar dulu Pak Susno, bentar dulu. Orang ini banyak ngomong. Bentar dulu Pak Baik, Susno. Pak Susno, kita beri Nggak boleh otoriter Pak Gus Susno. Rofi. Oke, Gus Rofi langsung nggak boleh lanjutkan otoriter. saja. Saya ini mau cerita. Gus Rofi lanjutkan saja Ya. bicaranya. Jadi begini, Pak Hendra. Lagi-lagi Rofei, pembela pagar laut ini sepertinya laku keras ketika dia dengan gagah berani terus-menerus membela korporasi dalam persoalan pagar laut di acara talkshow di TV. Bahkan pembela pagar laut ini dengan berani mengatakan kepada Susno Duaji untuk tidak otoriter dalam perdebatan. Menyala Rofei. Di TF berapa, bos? Wih, cair. Pak Susno ya, beliau ini kan mantan kabar reskrim ya, seorang polisi seperti hakim jalanan. Saya miris ya mendengar keterangan Pak Susno. Jangan bilang saya hakim jalanan. Anda ini jangan bilang hakim jalanan. Dengan jenengan mengatakan pengkhianat. Mohon maaf Pak Susno, saya juga melakukan investigasi. Saya ketemu namanya Pak Hendra, Pak. Siapa itu? Pak Hendra itu di Sukadiri, bukan di daerah Kohot. Siapa dia? Pak Hendra itu punya tanah, Pak, 92 hektar. SPPT-nya 80 hektar, terus Udah, kemudian itu biar pengadilan sertifikatnya. yang Bentar biar dulu Pak pengadilan. Susno, bentar Orang dulu. ini banyak ngomong. Bentar Oke, dulu Pak baik. Susno. Pak Susno, kita beri Nggak kesempatan boleh otoriter kepada Pak Gus Susno. Rofi. Oke, Gus Rofi langsung Nggak boleh lanjutkan otoriter. saja. Saya ini mau cerita. Gus Rofi lanjutkan saja Ya. bicaranya. Jadi begini, Pak Hendra itu menawarkan tanahnya karena dianggap saya berkomunikasi, kan saya mengadvokasi tuh Menawarkan masyarakat. tanah kepada Minta tolong kepada kami Untuk dijual? Untuk dijual Kepada PT. Saya sebutkan aja PT PIK. Namun, pembela pagar laut ini malah jadi bahan tertawaan di perdebatan. Bermula dari pernyataannya yang mengatakan Susno Duaji sebagai hakim jalanan. Hal itu tentu saja membuat Susno Duaji kesal. Namun yang lebih parahnya, keterangan konyol Rofei soal pagar laut membuat pembawa acara tertawa karena keterangan yang Rofei sampaikan seperti lucu-lucuan. Lalu kemudian dia membawa AJB ada, terus kemudian sertifikat ada, SPPT ada. Lalu saya sampaikan, namanya orang datang ke kantor kami. Saya sampaikan kepada pihak PIK, Mas, ini ada orang minta tolong, dia punya tanah, tapi Pak Hendra ini nggak cerita kalau tanahnya itu mengalami abrasi. di mana? Di Sukadiri. Sukadiri. Itu ada, bisa ditanya itu orangnya. Hendra, oke. Pak Hendra namanya, saya sebutkan. Orangnya waktu itu sertifikatnya dibawa pakai. Jadi tadinya ada tanahnya semua. Tadinya ada tanah Ada tanahnya semua dan betul. habis semua sekarang. Nah, terus Jadi air begitu semua. kami sampaikan kepada pihak. Jadi habis semua air. Habis semua kepada pihak. Tanah 92 hektar. Habis semua. Kemakan ombak semua. Kemakan ombak semua. Selama berapa tahun? Nah, untuk tahunnya kami tidak tahu ya. Surat tanahnya Tetapi- tahun berapa? Nah, kami tidak ngecek, kami sampaikan. Pihak PIK ngomong, kalau tanah itu mengalami atau berbau air laut, kami tidak siap. Kalau tanah berbau air laut. Berbau air Maksudnya laut. berbau air laut bagaimana? Ya, seperti kayak tenggelam itu. Oh, tanahnya hilang. Jadi tinggal Tanahnya air hilang. lautnya. Karena sampai Pak Hendra itu bilang, nggak apa-apa Gus, Sebentar lagi dibeli berapa bulan bisa aja yang diikat. penting. Tapi ternyata PT tetap nggak bisa. Rofei dan pendukung pagar laut lainnya memang sering memberikan keterangan yang dinilai tidak masuk akal soal pagar laut ini. Semakin ia menjelaskan, malah semakin membuat orang-orang tidak percaya terhadap pernyataannya. Ini kan saya katakan berkali-kali sudah terang benderang ya, seperti makan siang pakai lampu petromak ya. Kasusnya itu ada berapa? Kasus pagar laut. Oke lah. Yang menyidik itu adalah PPNS dari KKP. Hukumannya bisa denda, bisa juga penjara. Baca undang-undang tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau. Mendirikan bangunan secara fisik itu ancaman hukumannya ada penjara, ada denda. Oke, sekarang masuk ke pensertifikatan. Laut disertifikat. Sudah benar, kejaksaan periksa mulai dari siapa? Lurah atau Kades. Dan Kades ini memakai tanda tangan, memakai KTP warga yang dipalsu. Kemudian diterbitkan sertifikat, berarti ada yang memproses ya, memasukkan keterangan palsu untuk alas hak terbitnya sertifikat. Itu minimal pidana umum pemalsuan. Kemudian memberi uang itu suap. Kemudian bekerja sama dengan aparat, tadi Pak siapa namanya Nusron Wahid
sudah umumkan dari Kementerian ATR, jajaran kabupaten sampai jajaran provinsi yang terlibat, yaitu juru ukur dan sebagainya. Nah, ini komplotan ini adalah komplotan kejahatan ya, pensertifikatan terhadap harta milik negara. Wartawan senior Edi Mulyadi mengungkapkan fakta yang mencengangkan soal pagar laut terkait dengan pagar bambu sepanjang kurang lebih 30,16 km yang sedang dipermasalahkan oleh seluruh rakyat di penjuru negeri ini. Edi mengatakan, kegiatan yang dilakukan dalam memagari laut ini merupakan tindakan melanggar hukum yang berarti melawan negara karena tidak memiliki izin, serta laut termasuk dalam kekayaan yang dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, mencaplok laut dengan sesuka hati berarti tindakan ilegal yang dapat dikatakan melawan negara. Itu nggak ada pemiliknya, kemudian dijual, maka pembelinya ini persekongkolan tindak pidana pemalsuan, korupsi, dan menjual aset negara. Laut dijual, sebentar lagi udara. Kalau dikatakan ini tanah yang tenggelam, tidak, ini pantai utara, Bung. Karena dugaan pemilik pagar laut ini identik dengan yang mensertifikatkan tanah dan pemilik sertifikat tanah. Sekarang ya jelas mereka kan kalau makin lambat makin mengadakan serangan balasan, maka cepat aja lurahnya kadesnya ditangkap, yang memagar ditangkap, tangkap aja, tahan, periksa, termasuk yang beli ditangkap juga, dan setidak-tidaknya segera cekal ke luar negeri. Ini jual negara, laut dijual. Sebentar lagi nanti ruang udara dijual. Indonesia yang dijual laut, jual negara. Kalau dia katakan itu daratan yang tenggelam, itu bohong. Lagi-lagi Rofei yang terus-terusan bersuara untuk membela yang bayar, bukan yang benar. Keceplosan. Buzzer RP ini dibuat babak belur di perdebatan oleh pejuang pagar laut yang cerdas. Yang tahu lokasi tanah itu mengalami abrasi itu. Sebentar, Bung. Dan tentang Pak Sugeng nggak Saya mau bisa. cuma satu kata aja. Bukan walhi, nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Kamu ngerti nggak apa yang disebut fakta? Jelasin. Loh, Ya, apa fakta? gimana lo kok tanya fakta lagi sama Sekarang ini? fakta itu ini saya jelasin tuh. Yang disebut fakta adalah apa yang Anda lihat, Anda ketahui itu fakta. Loh, lah Kalau ya. itu gelas, Benar. itulah fakta yang gelas. Betul. Kalau tidak ada gelas, itulah fakta yang Belum. Gimana kamu ngomong Bukan. fakta-fakta? Kalau fakta, melihat dengarkan Pak, dulu. lalu ini tidak disebut Nah. fakta. Saya bingung dengan ini. Masyarakat melihat, berdiskusi, bertanya, ini punya siapa? Ini punya PT. Loh, lah iya laporkan, Pak. Ya kan sudah Loh, lah iya silakan ditunggu Itu hasilnya. fakta. Nggak bisa Fakta sampai ditemukan, berbicara melihat, begitu. yang Itu kita namanya hukum laporkan. rimba.